Saya mendokumentasikan mulai dari dia pandai berjalan. Mulai dia pandai berjalan dan semua aktivitas sampai dia mengerti, dia tahu. Nah itu terakhir dia tahu bahwa saya itu buat konten. Kalau saya megang HP dia udah rampas, dia nggak mau. Jadi kasus seperti Rafathar yang anak memang terjadi. Ada usia-usianya anak-anak itu nggak mau dia dibuat konten. Gitu. Jadi itu bonusnya aja. Bonus maksud saya itu, kenapa saya berikan bonus seperti itu, reward seperti itu, supaya Anda lebih giat mengembangkan media sosial Anda. Dampaknya itu pada Anda juga. Ya, dampaknya pada Anda. Misalnya begini, Anda hobi makan nih. Setiap ada kiriman, setiap dapat siswa, makan di kerjaan Anda. Pulang keluar di WC, keluar makan. Ya buat konten, nggak ada masalah. Tinggal orang tahu, ini baru keluar di WC nih, mau makan lagi nih, besok masuk lagi WC ya, mau diapakan? Kalau memang kontennya konten makan dan WC aja nggak ada masalah. Kita kan nggak tahu. Anda tahu si Fadil? Fadil jadi itu kan asal mulanya dia iseng-iseng aja. Asal mulanya dia cuma membuat konten tanpa mengetahui orang tuanya, dia suka bergurau dengan bapaknya, memberi bapaknya kesal gitu. Sekarang jadi tenar. Dia sudah bisa membeli mobil mewah bapaknya. Dan itu jadi cita-cita dia ingin bapaknya dihargai oleh orang ketika pesta gitu. Sehingga dia turun di mobil mewah. Bahkan sekarang katanya dia kalah kok dengan bapaknya. Yang banyak dapat endorse itu bapaknya. Bukan dia. Gitu. Kita ada kontennya, lihat konten-konten dia itu. Rata-rata dominan itu membuat bapaknya kesal. Gitu. Fadil jadi itu. Jadi kita nggak tahu kita melihat konten-konten kita itu disukai orang atau tidak. Karena itu saya jalan masuknya memang ini metode yang saya pakai ini metode pemaksaan. Memaksa Anda untuk membuat media sosial yang Anda miliki yang selama ini barangkali Anda tidak suka sama sekali. Dan dengan terpaksa Anda harus buat gitu. Mudah-mudahan jadi jalan. Anda lihat di konten saya Ruku-Ruku, di channel saya Ruku-Ruku, ada saya mewawancarai alumni kita. Koko namanya. Dia honor di guru SD. Penghasilan sekarang mungkin udah 25 juta. Tapi dia tak honor. Itu dia membuat konten video pembelajaran SD ketika COVID. Awal mula COVID. Dia bingung. Sementara harus ngajar online. Nah, dia lihat dulunya dia pernah buat di YouTube di Batra. Dia aktif Batra. Dia buat YouTube dulu tentang bagaimana bermain gitar, dia hobi musik. Dia lihat YouTube-nya itu udah 2000 yang ikut. Yang komentar ya. Akhirnya dia pelan-pelan dia buat. Dan waktu dekat Koko itu bisa diundang dia. Dia penghasilannya waktu terakhir ketemu dengan saya itu udah 15 juta. Sementara honor SD-nya tidak sampai 5 juta. Tapi dia tetap bertahan jadi guru honor. Jadi ini lapangan kerja yang terbuka loh. Daripada Anda bicara nongkrong atau buang waktu hanya jadi angkatan rebahan, ngukur panjangnya bakal guling atau kain sarung, kan alangkah baiknya Anda buat konten. Alangkah baiknya Anda buat konten. Jadi memaparkan, tapi saya berikan kiat, ketika Anda buat video, setelah Anda naikkan konten, hapuslah video itu. Karena jangan memenuhi memori Anda. Kalau perlu disimpan lagi. YouTube sudah mendokumentasikan, Snack sudah mendokumentasikan video Anda.
Tidak perlu Anda simpan lagi. Jadi supaya memori Anda tidak penuh. Paham? Nah, itu. Memang dunia ini mau saya sengaja supaya Anda itu bisa mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan lapangan kerja. Kalau Anda punya target di media sosial ini, ada target Anda, yakin saya tercapai. Kalau memang itu dilaksanakan dengan bagus. Kalau tidak salah saya Yohan beberapa tahun lalu 1.000. Saya katakan kok kamu bisa ngalahkan saya setahun kok 1.000 subscribe-nya. Nah, dia kasih tahu, dia tinggal di daerah Salo, Kampar. Dia itu tadi mensosialisasikan ke kawan-kawannya SD, kawan-kawannya SMP, buat grup-grup di Facebook. Kemudian dia rajin mengomentari konten orang gitu, pertemanan gitu. Ada lagi yang bertanya? Ada? Ada? Sebelum kita lanjutkan, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Ya. Saya katakan tadi, satu konten itu satu masalah. Nanti Anda buat video lain silahkan. Materi silahkan. Anda mau buat konten hari ini ada 5, 1 tugas. Yang 4 lagi ekstra silahkan. Lebih bagus. Ya, lebih bagus. Yang satu konten ini karena terpaksa tugasnya Pak Sabrial. Ya kan? Kalau udah dibuat jadi TL nih. Tapi yang 4 lagi ini saya lagi suka-sukanya jadi mentor makeup misalnya. Ya udah, buat aja itu. Jangan-jangan itu yang jadi populer. Paham? Jadi saya ada 2 tujuan. Pertama, saya memudahkan sistem pengajaran saya itu. Yang pertama, Anda belajar dan saling memberi. Anda belajar nih sekarang. Anda nangkap sekarang kan tidak tahu saya. Mungkin Anda dapat dari 10 saya sampaikan, Anda mungkin dapat 5. Tapi teman lain juga 5. Cuma 5 Anda 5 yang lain kan berbeda. Ketika Anda buat konten 5, ini buat konten 5, Anda nonton konten teman, oh iya ya, Pak Sab ada bicarakan begitu. Atau ini nggak ada dibicarakan Pak Sab, tapi dia dapat di mana? Tinggal Anda komen. Paham? Itu namanya mahasiswa. Mahasiswa ini bukan dosen, bukan pintar. Bisa jadi mahasiswa lebih pintar pada dosen. Bisa jadi loh. Saya baca 10 buku nih. Anda baca cuma 3 buku, tapi 3 buku Anda baca itu saya tidak pernah baca. Itu Anda lebih hebat dari saya. Gitu. Itu dinamika dalam perkembangan pengetahuan begitu, belajar begitu. Paham? Jadi sekali lagi, Anda jangan hanya buat konten tugas. Ya. Dan tidak ada ketentuan harus kontennya ini, nggak ada. Tadi kan saya lihat kan ya. Snack saya, sendal aja ada, saya lihat kan. Saya buat snack, konten saya cuma sendal aja. Dan itu udah beberapa kali saya buat iseng-iseng itu. Saya mau lihat kemarin ujian sarjana. Saya buat konten air minum deh. Jadi saya buat air minum, nggak ada kerjaan lagi, mau nunggu liburan. Udah saya buat konten, saya buat konten air minum. Tapi otoritas banyak tuh. Yang sudah saya katakan ini. Ada orang. Tapi dia pakai lalu. Sudah
di apa? Saya berpikir, jadi kalau dia tergana, isi sebelah ini. Tapi ada juga yang ini, kalau kita dari kemarin. Dan kasih tukang duit. Nah, dan kasih tukang duit yang itu sudah ditunjukkan. Dia nggak tahu saya tunjukkan dia. Gitu. Saya pernah membuat video ketika petir, bahkan orang lebaran di video sepi, ada di kita itu, ada saya lihat, saya buat apa suasana sepi di lebaran. Orang, saya ke rumah orang yang ada, dia mau takbiran, tapi orang yang nonton, jadi yang ada itu orang nontonnya, bukan nonton. Nah, yang kerja ketika petir, kamu kuasa ketika petir. Nah, petir. Kita mendokumentasikan kerja ketika petir. Jadi saya snack saya sudah 1000 lebih videonya. Cuma hobi aja. Kalau itu saya dari rumah, jangan terus lagi. Cuman ya, pakai waktu saya mengomentari orang, mengomentari orang yang itu. Kalau ada lagi saya pergi buat mana? Baik, oke ya. Jadi kembali ke media sosial ini, saya memang memilih mahasiswa Indonesia yang punya kebetulan dengan saya. Panggilan ada yang ngambil dengan saya dari berhenti itu mempunyai media sosial dan mudah-mudahan kalau juga sekarang lihat yakin saya juga dipilih. Jadi menciptakan penghasilan dari media sosial. Jadi jalannya saya ya cara bagaimana menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran. Saya menganut itu gitu. Menganut itu. Jadi sengaja bagi saya mahasiswa itu wajib. Kalau snack ini kan baru. Dan kita mungkin ada di sekolah Anda, yang Anda mungkin lihat di YouTube, ada sekolah Anda yang dipromosikan, mungkin di antara Anda ada logo Hima, ada logo Unri, itu mahasiswa Indonesia yang promosikan. Jadi kalau Anda lihat di YouTube nanti ada sekolah-sekolah, mana tahu ada sekolah di antara sekolah Anda yang dipromosikan, yang diperkenalkan oleh mahasiswa Indonesia. 16 konten. Jadi mahasiswa Indonesia, mata kuliah majalah sekolah, itu wajib mempromosikan sekolah. Udah setahun ini, tahun lalu, kita tuh Sumbar Riau
Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Riau. 4 provinsi wilayah yang mencakup yang kita promosikan sekolahnya. Jadi orang nggak tahu sekolahnya jadi tahu. Di mana letak sekolahnya, bagaimana kelas sekolahnya, gimana fasilitasnya. Pertama sekali ketika SMA, SMK. Jadi orang nggak pada tahu sebagian sekolah. Kalau kemarin SMP, MTS kemarin. Walaupun COVID itu 70-an sekolah lebih mahasiswa turun ke sekolah, membuat media yang milik sekolah, bukan milik dia, milik sekolah. Jadi kita tidak hanya menggalakkan kalangan mahasiswa, tapi juga bagaimana media sosial itu juga dimanfaatkan oleh sekolah untuk mempromosikan sekolahnya. Baik, tadi pertama baru ya kita bicara tadi, kita meloncat nih meninggalkan sedikit. Kita bicara tadi mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Ya, nanti ada teori namanya struktural genetik. Nanti kalau Anda lihat skripsi mahasiswa itu ada bicara tentang pendekatannya teori struktural genetik. Artinya dia menulis karangan, membahas sebuah karangan, dia mewawancarai orang atau dia mencari tahu tentang asal usul karya itu. Kenapa? Karena dalam struktural genetik itu kan tidak mungkin orang, misalnya nih, tidak mungkin Siti Nurbaya itu ditulis oleh orang Malaysia. Dan tidak mungkin pula ditulis oleh orang Tapanuli. Karena cerita tentang Siti Nurbaya itu pasti ditulis oleh orang Minang. Kalaupun ada yang menulis tentang Siti Nurbaya, pasti orang Minang. Karena peristiwa itu terjadinya di Sumatera Barat. Nah, artinya apa? Ya Marasli itu dia kebetulan dia orang Sumatera Barat. Itu dia tahu pasti tentang kasus Siti Nurbaya. Kemudian Hamka menulis Tenggelamnya Kapal Derwich, tidak mungkin dia bisa memahami kalau dia tidak tahu tentang tradisi Makassar. Minimal dia kulitnya tradisi patrilinealnya orang Makassar. Kenapa dia tidak jauh-jauh dia membawa Zainuddin itu dari Makassar? Kenapa tidak Zainuddin itu datang dari Sumatera Utara? Kenapa patrilineal juga loh? Kenapa tidak itu diambilnya Zainuddin itu asalnya dari Makassar? Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan dia. Gitu. Kemudian kenapa diambil Batipu? Anda tahu tidak nama daerah Batipu? Kalau orang tidak pernah ke Padang, ke Sumatera Barat nggak tahu. Kalau Anda ke Bukit Tinggi, Anda nanti ada lubang Jepang, ada Ngarai, ada sebelah itu ada jalan kecil. Itu sekarang tidak aspal jalannya. Itu daerah Batipu namanya. Dulunya kalau bayangkan kalau sekarang tidak ada aspal. Dulunya zaman 20-an tentu hanya bendi yang lewat. Kenapa dia ambil Batipu ke Bukit Tinggi? Karena dia ingin tradisi Minang itu memang berlaku tanpa ada pengaruh orang lain. Kita mau lihat tradisi Melayu nih, bukan baru. Ya apa yang mencari yang murninya? Payah mencari tradisi orang Ocu di Bangkinang. Ya nggak mungkin. Harus kita ke seberang Bangkinang. Yang jauh itu pun jangan ada yang di daerah sawit. Kalau daerah sawit udah campur lagi dengan tradisi Jawa. Ya kan? Nah, jadi kita harus cari di situ letaknya, kita harus tahu tradisi itu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, Anda nanti bisa memahami nanti kalau pada tidak saya demikian, saya mengatakan begini. Karya sastra itu ketika lahir kata dia, pengarangnya datang itu pendekatan objektif.
pendekatan objektif itu, teori objektif itu mengatakan begini. Pengarang tidak ada mengait dengan karyanya. Jadi karangan itu melihat murni karangan aja. Tidak ada dia dikaitkan dengan pengarangnya. Itu teori namanya objektif. Anda kalau misalnya makan bakso nih, atau makan mie ayam, Anda tidak penting tahu siapa yang memasaknya. Kalau genetik harus tahu siapa yang masaknya, Mas. Itu genetik. Oh, orang Solo, pantaslah kayak begini. Misalnya. Oh, dia orang Surabaya, pantaslah dia pakai cabai setan. Dan orang Surabaya itu suka, daerah timur sana suka cabai setan. Tapi kalau dia orang Jogja, mungkin dia suka lebih kecap manis gitu. Nah, itu kalau genetik. Tapi kalau kita lihat secara objektif, kita tidak penting tahu siapa pengarang, siapa yang masaknya gitu. Itu objektif. Kita lihat aja situ, kelebihannya apa, kelemahannya apa. Yang dilihat itu yaitu strukturnya. Karena segala sesuatu itu melekat di strukturnya itu. Apa strukturnya itu? Nanti Anda bisa lihat. Kalau dia karya sastra itu ada dua, ada puisi, ada prosa. Ya, ada puisi, ada prosa. Nah, prosa ini ada pula bagi dua. Ada namanya fiksi, ada namanya non fiksi. Yang fiksi itu berarti karya itu fiktif. Ya, fiktif. Bukan sebenarnya. Kalau non fiksi artinya karya itu memang benar terjadi. Mungkin ada tambah-tambahannya sedikit lah. Contohnya autobiografinya Habibie. Ya, Habibie nulis tentang perjalanan cintanya dengan Ainun. Yang difilmkan itu autobiografi, bukan novel. Jangan salah. Memang ada bumbu-bumbunya itu fiktif. Tapi dominannya dia itu non fiksi. Tapi kalau yang non fiksi, contohnya Laskar Pelangi, Andai Rata. Oke, paham? Nah, dalam karya sastra itu ada unsur yang membangun dari dalam. Tadi saya katakan dari dalam itu namanya unsur intrinsik, strukturnya. Struktur puisi dengan struktur fiksi itu berbeda atau sama? Berbeda. Tapi ada yang mendekati sama. Saya tidak bisa mengatakan bahwa puisi itu tidak ada tokoh. Tergantung puisinya. Kalau puisi-puisinya naratif, contohnya puisi balada, ada tokoh, ada alur. Contohnya pada puisinya Rendra. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa fiksi itu tidak ada iramanya atau tidak ada sajaknya. Anda bisa baca Sabainan Alwi, Sultan Sati. Namanya prosa berirama. Jadi ada kalanya dalam karya puisi, dalam karya fiksi juga kita menemui ketemu ada irisannya gitu. Unsur-unsur itu. Tapi pada umumnya, hakikatnya strukturnya berbeda. Berbeda. Berarti kita lihat kalau objektif ya karya itu aja. Unsur strukturnya aja. Kalau mau lihat amanat, kalau mau lihat perwatakan dalam fiksi, lihat perwatakan gitu. Paham? Cara ketiga, pendekatan ketiga, kalau kita pendekatan, yaitu mengaitkan karya sastra dengan masyarakat pembacanya. Contoh, ada teori memetik mengatakan bahwa karya sastra itu kopian atau rekaman dari situasi pada masa itu. Ya, nanti kita cari lagi teori-teori itu nanti masing-masing dah kita jelaskan teorinya. Ini saya sekilas-sekilas saja.
Misalnya begini, tahun 57 ada kritikus Jerman namanya Deiser, kritikus Jerman. Dia mengatakan begini, terakhir karya sastra itu akan dilemparkan ke masyarakat. Masyarakatlah yang menilai karya sastra itu bisa diterima atau tidak. Nah, akhirnya muncul teori namanya resepsi. Teori resepsi, respon masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan, oh sebuah karya sastra itu bagus atau tidak. Sekarang kan ada namanya di media sosial sekarang paling mudah diukur. Sebuah karya sastra itu viral. Ya, oh ini viral nih, sekian ribu yang nonton atau sekian juta yang nonton. Cuma kita kan ingin tahu nih, orang sukanya di sisi mana gitu. Atau itu kita ada cari unsur yang dia suka itu. Biasanya dia menggunakan kuesioner atau angket. Terakhir, kita mengaitkan antara pengarang, karya sastra, dan masyarakat. Masyarakat penikmatnya. Jadi jalan pikiran pengarang. Kita belum tahu bisa sama apa yang dikatakan oleh pengarang dengan kita. Saya contoh pada Anda. Ada letter kembang. STA, letter kembang. STA itu memunculkan 3 tokoh. Yusuf, Tuti, Maria. Ya, 3 tokoh. Yusuf, Tuti, Maria. Artinya Yusuf ini seorang mahasiswa kedokteran berpacaran dengan Maria. Maria ini kakaknya si Tuti. Tiba-tiba muncul Tuti yang punya gagasan, punya pemikiran, dia menyetujui atau membuat gerakan namanya emansipasi wanita. Idenya dia ini ditentang oleh Maria. Maria itu pemikir lama yang menolak emansipasi. Sementara Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran, dia setuju dengan emansipasi wanita. Apa yang terjadi? STA mengorbankan Maria. Maria itu dimatikannya. Siapa yang matikan Maria? Ya pengarangnya lah. STA yang matikan. Kalau nggak dimatikan STA, nggak mati Maria. Ya dengan cara sakit apa? Di situ kita bisa baca psikologinya STA. Orang berjodoh kalau sama-sama pandangan sama. Itu pikiran STA loh. Ya, itu pikiran STA. Artinya kalau orang seide, dia berjodoh. Kalau nggak seide, enggak berjodoh. Itu pikiran dia. STA. Wah, secara kita mengkaji itu psikologinya STA. Satu. Yang kedua, karena ini kasihnya tak sampai dengan Maria, ya karena persoalan manusia, persoalan dengan manusia, maka yang mengobatinya atau yang mengatasinya manusia. Yaitu Tuti. Itu psikologinya itu. Psikologinya Tuti dengan Maria. Saya kembali kepada Anda. Anda sebagai pembaca nih. Kira-kira nih, Anda punya kakak Anda punya cowok. Lu kakak, mohon maaf nih, mudah-mudahan tidak jadi. Kakak Anda meninggal. Mau enggak ada cari cowok kakak Anda? Kok mikir? Tergantung kalau orang yang cocok ya. Oh, kalau gitu ya. Kalau dia mandiri ya, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri ya. Nah itu. Tapi dalam tradisi kita ada loh yang namanya salin tikar. Ada. Salin tikar atau kati tikar kata orang kayak gitu. Jadi kalau istrinya meninggal, daripada keponakannya diasuh oleh orang lain, udah dijodohkan dengan adik istrinya. Gitu. Ada, dosen kita ada. Dosen ekonomi. Orang Jogja. Istrinya meninggal, lalu dia nikah sama adiknya, adik istrinya. Jadi bisa jadi itu
tidak ada masalah. Gitu. Tapi oleh Hamka tidak, Hamka semua cerita angkatan 20-an itu kasih tak sampai. Artinya kasih tak sampai itu pasangan itu tidak pernah nikah dengan pacarnya. Semuanya angkatan, karena itu tema angkatan itu bukan hanya kawin paksa saja, tapi ada kasih tak sampai. Siti Nurbaya itu kasih tak sampai juga loh. Karena dia punya cowok. Berarti tidak nikah dengan cowoknya, kasih tak sampai. Tapi Hamka, karena dia orang agama, dia tidak menyelesaikan dengan manusia. Dia kembalikan ke Tuhan. Contohnya di bawah lindungan Ka'bah. Tenggelamnya kapal Darwis. Zainuddin itu enggak ketemu dengan Hayati. Artinya enggak nikah dengan Hayati. Tapi dikembalikan ke Tuhan. Hayati diambil oleh Tuhan. Nah, ini contoh jalan pikiran. Orang bisa asalnya sama, tapi cara berpikirnya psikologi. Dan di sini teori, salah satu di antara teorinya namanya psikologi sastra. Teorinya nanti bisa dibahas nanti di itu. Kita akan bahas nanti masing-masing. Itulah materi kita pada hari ini. Itu bicarakan tentang teori sastra. Teori sastra itu kenapa kita harus pelajari? Supaya kita tahu arah. Ya, kita mau tahu arah nih. Dari segi apanya kita. Nah. Jadi ada orang misalnya sama dengan orang membeli sebuah benda, ada orang azasnya azas manfaat. Kenapa beli tas gede-gede, besar-besar? Ya supaya situ mantel hujan bisa masuk, jaket bisa masuk, gitu. Tapi ada orang yang beli kertas nggak perlu besar, cukup untuk HP aja kecil. Tergantung pada kepentingan masing-masing. Karena itulah kita perlu belajar teori sastra. Jadi kalau ingin memahami sastra, salah satu unsurnya di samping belajar sejarah, belajar ilmu sastra, belajar teori sastra. Ilmu sastra itu yaitu kritik sastra. Itu belajar teori sastra. Anda bisa baca di Tarigan. Ada pertanyaan sampai di situ? Ada? Nah, saya kan ngawur nih bicara. Anda bisa matakan lagi, Anda lihat di Google, Anda cari di YouTube, Anda pelajari. Itu bahkan di mahasiswa angkatan 2000 dari 2020 udah ada, 20, 21, 22 ada. Karena saya udah menggunakan itu media sosial YouTube ini di 2020 udah 3 tahun dengan ini. Udah 3 tahun. Kalau dulunya pertama kali kita menggunakan Facebook aja. Ada yang mau bertanya? Untuk kontennya tadi Pak, itu apakah waktu durasinya itu dibatasi? Enggak. Tapi pengalaman saya membuat konten mata kuliah. Anda lihat di Sabda TV itu awal-awalnya, saya coba buat mata kuliah itu 30 menit. Atau mahasiswa ngeluh, Pak panjang kali. Saya lihat juga konten-kontennya Rans Huruf Rapi itu sekarang semakin pendek-pendek. Jadi yang penting tercapai teorinya, paham materinya. Karena itu Anda harus buat konsepnya dulu. Lalu apakah Anda buat kayak PPT, ya, ada lalu bagaimana pengeditannya, itu urusan Anda lah. Bagaimana sebagus mungkin gitu. Yang penting jangan Anda tiru kayak saya ceramah. Ya. Itu jelas enggak ini. Jadi bagaimana Anda bisa sebagus mungkin. Dan sebetulnya ini upaya juga Anda sekaligus belajar. Yang Anda membuat konten itu Anda kan belajar itu. Yakin saya tidak akan lupa-lupa gitu. Gak lupa lagi. Tapi kalau masih lupa juga, silahkan ke depan tuh ada rumah sakit sebelah kiri, rumah sakit jiwa. Mana tahu ada jiwa yang terganggu. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
Ada? Ada? Nggak ada? Oke. Baik, kita sampai sini dulu. Jam berapa jam? Udah jam berapa? 11.23. Ada lagi? Ya. Dalam bentuk? Boleh, tidak ada masalah. Buat PPT juga boleh. Apa? Iya, boleh, tidak ada masalah. Anda nanti kan bisa lihat apa kerjaan mahasiswa yang terdahulu. Bisa lihat. Ya. Ya. Ke YouTube Anda? Enggak. Ke YouTube Anda boleh perkenalkan juga di Snack sama di TikTok, boleh, dalam salah. Itu ekstranya. Ya, karena rasanya rugi kan. Anda lihatlah YouTuber kayak Sule juga. Ya, Rizky Febrian, anak-anaknya juga. Dia di YouTube juga ada, di Snack juga ada. Di apa juga ada gitu. Tadi pagi saya nonton kontennya si Rizky Febrian dengan Rara buat lagu spontan. Dia lagi viral tuh, lagu spontan dia buat. Itu di Snack juga ada. Kemudian di YouTube di Rara juga ada gitu. Yang penting nanti kalau sudah pada teori, Anda lebih kepada mengaplikasikan, menerapkan teori itu. Jadi di samping Anda memperkenalkan teori, Anda menerapkan teorinya. Tentu harus Anda bahas salah satu di antara objeknya, mungkin puisi, mungkin fiksi, mungkin film. Ya, Anda bahas itu. Jadi Anda bisa lah lihat angkatan di bawah Anda, 2 tahun angkatan di bawah Anda, angkatan 2020 itu ada beberapa orang yang bagus, ya. Kemudian di 2021 tuh ada Ismi juga yang tinggal dengan saya, Ismi juga bagus. Tapi ingat, kalau Anda mulai membahas karya, harus hati-hati. Jangan sampai video Anda di take down oleh YouTube. Karena ada beberapa pelanggaran biasanya. Ya, pelanggaran yang hak cipta. Jadi Anda misalnya membuat konten tapi video orang dominan gitu. Itu di take down oleh YouTube. Atau kalau Anda membahas film misalnya, ada film yang tidak mau dibahas tanpa izin itu. Nah, dia akan take down. Dia akan hapus. Nah, Anda harus buat ulang lagi. Nah, itu pengalaman lah nanti. Jadi itu gunanya sebetulnya sebagai mahasiswa baru, Anda berteman dengan senior Anda di kampus, gimana caranya ini, gimana ngadap ini gitu. Bagaimana dengan dosen, bahkan dengan dosen juga tanya, kalau berhadapan dengan dosen ini gimana gitu. Kadang-kadang dosen itu kan punya karakter. Ada dosen yang dia nggak mau diganggu, ada dosen yang dia suka open aja, dia ke rumah gimana gitu. Termasuk itu gitu. Jadi berteman sama senior-seniornya gunanya itu. Kira-kira tugas-tugas dulu dosen ini apa tugasnya gitu. Cari tahu. Kalau kita mahasiswa ini berlakunya jangan sampai seperti SMA. Maksud saya gimana? Jangan menunggu. Jadi misalnya nih, kita udah bicara struktur genetik nih sekarang. Nanti teori minggu depan kita bicara struktur genetik. Anda sudah punya konsep struktur genetik.
Anda sudah baca buku atau apa gitu. Mungkin ada keterangan saya yang menurut Anda itu tidak benar gitu. Anda boleh protes. Ya, kita boleh diskusi gitu. Atau Anda boleh, saya tidak menyampaikan, lalu Anda lengkapi. Boleh, tidak ada masalah. Bukan dosen itu superhero, sebab bisa, enggak. Percayalah, sebanyak yang kita ingat, mungkin lebih banyak yang kita lupa. Sebanyak yang kita tahu, mungkin lebih banyak yang kita tidak tahu. Tidak ada buku yang sempurna. Ya, itu yang penting. Penting ya dinamis ilmu pengetahuan itu harus disampaikan. Karena itulah saya katakan pada Anda diwajibkan nonton konten teman. Bukan nonton aja, buktinya Anda buat komen konten teman Anda supaya Anda dapat tambahan. Bisa tambahan itu berdasarkan kekurangan teman Anda atau kelebihan. Oh, dia nggak tahu dengan ini misalnya, itu kan kekurangan. Gitu. Bisa jadi. Ada lagi? Ada? Nah, jadi sekali lagi pada Anda, saya ingatkan sekali lagi, jangan ditunda kalau ada kerjaan itu. Selesaikan. Dan semuanya sudah ada kok. Sudah ada. Kalau saya tinggal beri senarainya aja, oh ini teori-teorinya, Anda tinggal cari aja di Google, ada semua kok. Ya, tinggal luas pemikirannya aja. Misalnya saya teori mimetik, Anda udah tahu. Tinggal mengelompok-ngelompokkan aja gitu. Teori semiotik, Anda udah tahu. Teori sastra itu ada aja. Anda apalagi Anda rajin misalnya baca skripsi yang ada di perpustakaan. Tinggal mencari di Google aja. Jadi sebetulnya kalau sekarang ini perpustakaan itu udah di genggaman Anda. Tinggal genggaman Anda itu punya paket atau tidak. Itu aja. Nah, untuk menghindari beban paket itulah sedapat mungkin Anda kerjanya di kampus. Gunakan kampus. Karena di kampus ini wifi-nya bebas kan. Gitu. Gunakan kampus sebaik-baiknya. Baik, itu aja. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Gak ada lagi? Baik, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.